sebentar lagi mau ngirim anak yang di pesantren. Oh. Jadi saya bingung, ya udah saya nawarin diri. Ya Allah, ya Rob, ini buat saya. Iya, itu buat teteh, buat kebutuhan teteh untuk anaknya yang saat ini di pesantren teteh. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, jazakallah khairan kasir. Terima kasih banyak Adoni. Terima kasih banyak yang sudah membantu saya. Terutama buat siapa? Tuan Majli. Tuan Majli. Terima kasih banyak. Sudah membantu saya. Ini sangat membantu sekali buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini saya sedang berada di wilayah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini saya mendapatkan tugas dari Tuan Majli Singapura. Hari ini saya mendapatkan titipan amanah untuk saya berikan kepada salah satu janda yang memiliki 4 orang anak. Alhamdulillah, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat Tuan Majli dan keluarganya yang berada di Singapura. Semoga rezeki yang telah diberikan tergantikan dengan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan teruntuk teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, lancar dalam mencari rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah teman-teman, seperti inilah perjalanan saya menuju salah satu rumah terpencil yang berada di wilayah Kabupaten Garut. Nah teman-teman, dari jalan raya atau jalan bisa masuk mobil ataupun motor, di depan sana itu ada jalur jalan mobil ataupun motor, dan untuk ke rumah seorang janda tersebut kita harus melewati jalan setapak seperti ini teman-teman ya, yang dimana jalan tersebut ini masih jalan tanah dan dikelilingi oleh kebun-kebun atau hutan-hutan bambu, hutan-hutan pinus yang cukup lebat-lebat teman-teman ya. Untuk sampai ke sana dari jalan raya itu, untuk sampai ke rumah janda tersebut itu kurang lebih antara 5 sampai 6 menit kurang lebihnya teman-teman ya. Dan ini kampungnya itu Kampung Ciawitali ya kalau nggak salah, yang berada di pelosok Garut Selatan teman-teman. Dan seperti inilah teman-teman suasananya ya. Rumah terpencil itu dihuni oleh seorang janda yang memiliki 4 orang anak, dan beliau itu pekerjaannya serabutan teman-teman, yang dimana kadang tak menentu juga untuk pekerjaan atau penghasilannya. Nah dan di depan ini ya, di bawah sana itu perkampungan padat yang cukup lumayan banyak rumah-rumah warga, namun rumah-rumahnya itu berada di pelosok banget teman-teman, jauh daripada keramaian ya.
Dan ke atasnya ini pegunungan juga teman-teman, bisa dilihat ya. Itu pegunungan yang cukup tinggi terlihat dari sini. Dan mudah-mudahan orang yang saat ini saya mau kunjungi itu ada di rumah. Mudah-mudahan teman-teman ya. Dan alhamdulillah nih teman-teman, saya sudah sampai di sekitaran rumahnya Teh Dedeh ya, seorang janda yang memiliki 4 orang anak teman-teman. Jadi rumahnya ini terpencil dan cukup jauh daripada tetangga ya. Hanya ada 1 rumah di sini, namun ke atasnya banyak rumah teman-teman, cuman masih bisa dihitung teman-teman ya. Assalamualaikum. Ini kirain Teh Dedeh gimana? Sehat? Alhamdulillah. Iya, Teteh, kenalin saya Doni. Iya, iya. Iya, saya mau bertemu sama Teh Dedeh. Iya. Iya, ini Teh Dedehnya kemana? Dedenya lagi kerja di bawah. Oh, di orang. iya, ini Teteh siapanya? Saya saudaranya, Oh, Teteh saudaranya. Namanya siapa? Ibu Parida. Ibu Parida. Iya. Jadi di sini lagi apa? Nungguin si adanya lagi Oh, tidur. nungguin Jadi ngasuh anaknya Teh Dedeh. Iya, lagi ngasuhin anaknya. Jadi Teh Dedeh lagi kerja. Iya. Di mana Ibu, bisa ditunjukkan? Di bawah pohon ini nih, pohon bambu. Pohon Boleh bambu yang ini? Ya. Oh, ya udah Teteh, makasih ya, saya ke sana. Iya, iya. Ya, mangga. Ya, mangga. Nah, teman-teman, alhamdulillah nih saya sudah bertemu sama saudaranya Teh Dedeh, Ibu Parida. Jadi menurut Ibu Parida, Teh Dedeh ini lagi bekerja dan Ibu Parida ini lagi nungguin anaknya teman-teman, lagi tidur katanya. Kita coba aja ya ke sini nih. Masya Allah teman-teman, cukup lumayan panas juga ya cuacanya. Di bawah pohon bambu ini. Bentar. Kita coba lihat-lihat dulu nih. Di bawah pohon bambu. Itu bukan ya? Nah, kita coba dulu lihat teman-teman. Ya. Kita coba lihat dan apakah betul itu ibu-ibu lagi kerja. Kita lihat dulu nih teman-teman. Nah, kita coba lihat ya. Oh iya teman-teman, itu ibu-ibu lagi bekerja nih teman-teman. Kita coba ke bawah nih. Jadi kerjanya di sini. Tapi ini saya juga belum tahu teman-teman, belum pasti ya. Apakah betul itu Teh Dedeh atau siapa gitu ya. Nah teman-teman, seperti inilah ya perjalanan saya menghantarkan titipan amanah, titipan dari Tuan Majri teman-teman. Dan kita coba ke sana, apakah ini betul Teh Dedeh atau bukan ya. Assalamualaikum. Ini Teh Dedeh bukan? Oh iya betul teman-teman, ternyata ini Teh Dedeh. Lagi apa Teh? Lagi ngored. Tadi ke rumah ada Ibu Parida. Katanya Teteh lagi kerja di sini. Dan Ibu Parida itu lagi nungguin anak Teteh yang sedang tidur. Oh kakak Teh Dedeh ya. Waduh, masya Allah teman-teman. Jadi lagi kerja ngoret Teh ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Beres kerjanya jam berapa Teh? Saya beres kerjanya jam 1.
Jam 1 siang. 1 siang. Itu ini kerjanya borongan apa harian teteh? Harian. Harian. Iya. Itu perharinya berapa teh? Perharinya kalau dikasih makan 35.000. Kalau nggak dikasih makan 45.000. Oh, jadi Beda kalau 10.000. iya. Jadi mungkin kalau yang punya kebun ini ngasih makan saya 35. Tapi kalau nggak dikasih makan 45.000. Oh, jadi ini teteh posisinya pur apa harian biasa? Pur. Pur. Iya. 45.000. Iya. Cuman teteh mungkin bekal sendiri. Bekal sendiri. Oh, iya. Ini teteh udah berapa hari teh kerja di sini? Udah 2 hari. Oh, 2 hari. Iya. Tuh teman-teman bisa dilihat ya, ini hasil kerja teteh ya, dari pojok sana sampai ke sana teh ya. Iya. Dan ini alhamdulillah nih teman-teman. Biasa kerja jam berapa itu teh? Dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam? Sampai jam 1 siang. Oh, sampai jam 1 siang. Iya. Berarti sekarang bentar lagi ya. Itu sistem bayarnya setiap beres kerja apa ditabung dulu gitu? Kalau saya butuh setiap beres kerja, tapi kalau belum ada yang punya kebunnya nanti dulu dibayarnya setelah beres dulu. Iya. Setelah beres baru dibayar. Iya. Banyak kebutuhan juga. Iya. Ya, kemarin juga kan pas saya bertemu dengan teteh, waktu itu kan teteh mau makan pun sampai pinjam beras. Iya, saya pinjam dulu beras. Iya, dan ini teman-teman seorang ibu tangguh ya, yang berjuang untuk menghidupi keempat anaknya, bekerja serabutan seperti ini ya. Pokoknya teteh semangat teh ya. Mudah-mudahan tetehnya sehat, Amin. panjang umurnya teh. Ini berarti teteh sudah makan nggak teh sekarang? Enggak, saya nggak bawa nasi, cuman bawa bekal singkong doang. Singkong. Iya. Yang mana teteh coba? Ini. Bekal dari rumah. Iya, bekal. Cuman bekal singkong. Iya, bawa nasi. Oh iya, ini teman-teman air minumnya nih. Iya, ini saya bawa minum. Jadi bekal singkong dari rumah teh. Iya. Oh, masya Allah. Ini ya. Ini singkong apa teh? Itu singkong, kalau bahasa Sunda mah namanya teh oyek. Oh, singkong yang diparut. Iya, yang diparut. Terus dibikinkan seperti nasi seperti iya, ini. Dikukus, iya. Kukus dulu. Nah, teman-teman sekalian, Teh Dede istirahat ya. Jadi ini teteh sudah 2 hari kerja. Berarti kalau pur itu 90 ya. 2 hari ya. Iya, 2 hari. Dan mungkin itu uang tersebut mungkin untuk kebutuhan sehari-harinya teteh di sini. Iya. Terus untuk apa? Kirim-kirim seperti yang di pesantren gitu ya. Iya, ini saya juga nawarin minta kerjaan, soalnya sebentar lagi mau ngirim anak yang di pesantren. Oh. Jadi saya bingung, ya udah saya nawarin diri kerja. Oh, nawarin diri untuk kerja. Iya. Ya udah, kata yang punya kebunnya, iya sok katanya boleh. Kalau mau boleh ngoren. Iya. Masya Allah. Benar-benar salut teman-teman saya ya. Dan seperti inilah ya perjuangan seorang ibu yang demi anaknya rela kerja keras banting tulang teman-teman. Dan ini posisinya pur ya, nggak dikasih makan. Saya Jadi yang minta nggak dikasih makan biar aja, kata saya. Oh, ngambil dari rumah aja. Iya. Biar saya bawa dari rumah aja, biar bayarannya 45.000. Jadi ada buat ngumpulin buat apa teh? Buat kirim anak saya ke pesantren. Oh, masya Allah. Rencana kapan mau kirim? Rencana itu tanggal 27 saya harus ke sana, harus ngirim. Oh, sekalian nengok. Iya, sekalian nengok, soalnya belum pernah ditengok. Jadi tanggal 27 iya, teteh mau nengokin anak sambil mungkin bawa rezeki untuk kebutuhannya di sana. Iya. Untuk saat ini teteh udah punya uang berapa teh untuk ngumpul-ngumpul buat ke sana? Saya baru punya uang 200.000. 200.000. Iya. Yang waktu itu kasih saya nggak pakai, saya simpen. Oh. Yang saya pakainya hanya 100.000. Iya, buat kebutuhan makan. Iya. Diambil 100. Iya.
Yang 200-nya mungkin teteh untuk ke sana. Iya, saya simpan uangnya. Berarti 2 hari lagi kerja ya. Berarti 90, berarti 18 ya. Berarti 400 kurang. Yang dibutuhkan teteh emang berapa teh? 600.000. 600.000 untuk per bulannya. Iya. Untuk biaya makan di sana, terus biaya Sama kebutuhan sabun. kebutuhan sabun dan lain-lain ya. Masya Allah. Alhamdulillah teteh, saya kesini membawa rezeki untuk teteh dan anak teteh. Mungkin ini doa teteh yang tempo hari teteh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta kelancaran rezeki. Alhamdulillah ini teteh, saya ada titipan amanah dari Tuan Majli dari Singapura sebesar 2 juta rupiah teteh. Ya Allah ya Rob, ini buat saya. Iya, itu buat teteh, buat kebutuhan teteh untuk anaknya yang saat ini di pesantren teteh. Ya Allah, terima kasih ya Allah, jazakallahu khairan kasir. Terima kasih banyak Adoni. Terima kasih banyak yang sudah membantu saya, terutama buat siapa? Tuan Majli. Tuan Majli. Terima kasih banyak sudah membantu saya. Ini sangat membantu sekali buat saya. Saya mau nengok anak saya yang di pesantren. Ini sangat membantu. Mudah-mudahan rezekinya yang telah diberikan kepada saya berlipat ganda, tergantikan dengan berlipat ganda. Dan mudah-mudahan Tuan Majli dikasih kesehatan, umur yang panjang, dan tidak berhenti rezekinya berlimpah. Terima kasih banyak Kak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan membantu teteh ya. Mudah-mudahan cukup untuk beberapa bulan ke depan. Mudah-mudahan besok tanggal 27 mungkin teteh harus ke sana. Iya. Ke Tasik ya. Iya. Nengokin siapa? Rivaldo. Iya. Yang saat ini sedang menuntut ilmu di pesantren. Alhamdulillah itu rezeki yang dititipkan ke saya buat teteh dari Tuan Majli. Mudah-mudahan bermanfaat teteh ya. Amin. Iya, terima kasih banyak. Dihitung dulu teteh, itu 2 juta rupiah. Iya. Betul ya? Iya. 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Itu cukup teteh Alhamdulillah, untuk terima beberapa kasih bulan banyak. ke depan dan untuk kebutuhan Rivaldo ya yang sedang pesantren, terus buat kebutuhan teteh di sini, dan mungkin untuk ongkos ini teteh ngoret mungkin ditabung dulu, jangan dulu diambil biar ini kalau juga misalkan sudah selesai ngoret nanti diambil uangnya biar gede gitu teteh. Ditabungkan dulu. Kalau diambil sedikit-sedikit kan keterasa teteh. Iya. Kerjaannya kan belum beres ya. Ini teh berarti sampai sana, sampai atas teh. Sampai atas iya. Wah teman-teman, sampai atas, sampai ada bambu itu ya. Ini sudah 2 hari ya teman-teman, dan ini pasti keras teteh ya untuk tanahnya ya. Keras soalnya kan udah lama nggak hujan, jadi keras banget. Masya Allah. Jadi teteh makan hanya ini teh. Iya. Singkong ini. Iya. Singkong yang diparut lalu dibikinkan seperti ini. Iya. Dan mungkin zaman dulu emang seperti ini teh ya. Dibuatkan seperti ini. Saya sering ke makanan seharian saya. Oh, sehariannya teteh makan seperti ini. Masya Allah teman-teman, dan saya benar-benar salut banget sama Teh Dedeh ya, yang bekerja untuk anaknya seorang diri teman-teman. Teh Dedeh mendapatkan milik rezeki yang tadi sangka. Mudah-mudahan rezeki teteh mengalir terus teteh ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan anak-anak teteh yang diperjuangkan oleh teteh, ada Rivaldo, terus Alma, mudah-mudahan mereka ini menjadi putra-putri yang solehah. Menjadi putra yang soleh teteh ya. Berarti teteh sekarang sudah beres ya, sekarang sudah
sekitar jam 12:30 teman-teman. Jadi setengah jam lagi teteh ngored teman-teman. Ya udah teteh, barangkali saya mengganggu nih. Boleh dilanjut aja teteh. Iya. Dilanjut aja biar kita ngobrolnya sampai teteh pulang kerja teman-teman. Iya. Sambil tetehnya bekerja biar tidak terganggu gitu ya. Dan ini cukup luas teh ya kebunnya. Luas banget. Ini 2 hari lumayan teh ya. Kalau nggak keras tanahnya mungkin cepet teh ya. Kalau nggak keras tanahnya ini mah tanahnya udah keras, udah lama nggak hujan. Jadi tanahnya keras. Dan di atas itu ada saung teman-teman. Nanti kita istirahat di sana ya sambil ngobrol-ngobrol. Selain daripada ngoret teteh biasanya kerja apa aja teh? Selain daripada ngoret, paling ke sawah. Tapi musimnya kan musim kemarau. Iya ya. Musim nggak ada hujan. Dan di sini hanya ada Teh Dede aja teman-teman, nggak ada yang lain ya. Alhamdulillahnya ini lokasi tempat kerjanya Teh Dede tidak jauh teman-teman dari rumah. Dan kebetulan sekali itu Aldo ya, itu Aldo ada yang pegang ya. Iya Rido. Iya. Jadi Rido ada yang pegang. Saya titipin ke kakak saya. Jadi Teh Dede fokus kerja ya. Iya. Kalau sama anak nggak fokus ya. Iya. Nah teman-teman, saya di sini sudah cukup lumayan lama juga ya nunggu tetehnya sedang beraktivitas bekerja. Dan ini teman-teman posisi tanah yang digarap oleh Teh Dede ya, ngoret seperti ini. Alhamdulillah nih baru 2 hari sudah seperti ini teman-teman ya. Tuh Masya Allah. Oh udah beres, berarti tinggal pulang sekarang ya. Ya udah Teh. Jadi biasanya pulang kerjanya jam 1 teman-teman. Tuh. Dan itu ada warga teman-teman tuh ya, lagi dagang atau apa gitu ya. Itu siapa Teh? Oh itu tetangga. Oh tetangga. Iya tetangga di bawah. Oh. Di kampung bawah. Oh iya iya. Yang pas teteh pinjam itu beras. Iya. Oh. Kalau istirahat teteh di sini ya? Iya, saya istirahat di sini di saung. Melepas rasa lelah teman-teman. Ada saung nih. Di bawah kan panas. Iya betul teteh, panas kalau di bawah. Tapi itu teteh dari rumah makan dulu nggak? Sarapan singkong aja. Sarapan singkong. Ini yang dibawa ya. Oh. Luar biasa Paling teman-teman. kalau makan nasi nanti udah sore. Oh udah sore makan nasi. Biasanya itu teteh kalau juga misalkan makan tuh sama anak, biasanya temennya sama apa teh? Paling kalau punya ikan asin. Kalau ada daun singkong saya ngambil, minta dari tetangga kalau ada. Oh iya. Tapi sekarang jarang ada soalnya kan nggak ada hujan. Jadi pada kering ya. Jadi pada kering, iya. Seperti itu tuh teman-teman. Ya itu ada pohon singkong ya. Jadi
apa namanya ya, pada jatuh Iya. daunnya, pada kering. Nggak keluar pucuk. Nggak keluar pucuknya. Iya. Ya kalau nggak ada ikan asin sama garam aja, alhamdulillah udah ketemu nasi juga. Udah bersyukur. Iya teteh. Jadi setiap teteh beres kerja istirahat dulu di sini, Istirahat dulu, iya. melepaskan rasa lelah, mungkin sambil berkaca ke masa depan ya, gimana caranya supaya anak-anak sukses ya. Di sini tempat yang paling nyaman teman-teman, dimana kalau juga misalkan Teh Dede lagi banyak pikiran seperti itu teh ya. Iya. Dan ini cukup keras teman-teman ya. 2 hari teteh ini, tapi sudah lumayan luas ya hasilnya gitu. Kan kadang setengah 7, kadang jam 7 berangkatnya. Ya kan namanya juga kerja di orang ya, kalau nggak paham Harus kan, itu ya, iya, harus tepat waktu ya tepat waktu dan harus kelihatan hasilnya gitu ya. hasilnya. Iya. Jadi kalau sedikit nggak enak kan, saya udah minta, yang minta saya yang minta kerjaan. Oh iya ya, jadi kalau teteh yang minta emang harus betul-betul fokus kerja ya. Kalau hasilnya sedikit kan mungkin malu juga tetehnya ya. Iya betul teman-teman ya, seperti itu. Nah seperti ini ya teman-teman, cerita kehidupan, cerita nyata yang berada di pedesaan, yang dimana seorang janda ini berjuang sendirian mencari rezeki untuk menafkahi keempat anaknya teman-teman. Luar biasa ya. Nah teman-teman, jadi kita ini mau pulang ke rumahnya Teh Dedeh nih ya. Dan ini banyak sekali pohon durian ya. Berarti ini jalan yang ke sana ya Teh ya? Iya, yang ke bawah. Jalan yang ke bawah yang pas saya ketemu di bawah. Iya betul. Iya. Panas sekali teman-teman cuacanya ya, sangat panas. Tanggal 27 teteh harus ke Tasik. Berarti dari sini naik apa teh? Angkatan umum elok. Oh naik bis. Iya. Biasanya ongkos ke Tasik berapa teh? Dari sini ke sana, dari sini ke Jalan Raya Ya. di Surapati itu 30.000. Terus naik mobilnya 50.000. Oh. Itu baru PP, jadi yang pergi itu 200.000. Oh iya. Ini domba siapa teh? Punya orang? Oh punya orang. Iya. Punya teteh kan udah nggak ada ya? Nggak ada, udah mau punya. Alhamdulillah nih teman-teman. Jadi Teh Dede kebutuhannya sudah ada ya teh ya. Iya. Sudah tinggal nunggu waktu. Tapi kalau ngoret mah jangan berhenti dulu teh. Enggak. Dilanjut. Iya. Buat Redma sampai selesai. Buat apa namanya? Buat bekal nanti. Iya. Tapi jangan diambil dulu. Iya, enggak. Nanti diambilnya nanti setelah selesai. Iya. Nanti kalau udah saya butuh baru saya ambil. Soalnya kan ini kebutuhan alhamdulillah ya sudah melebihi, dan
Iya, alhamdulillah. kebutuhan teteh di rumah dengan anak yang di sini juga ada. Tinggal sekarang teteh nunggu waktu tanggal 27 Iya, Agustus ya, iya. pergi ke Tasikmalaya. Namun kalau untuk Alma itu teteh nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Enggak, buat Alma enggak Enggak. ngeluarin, iya enggak ngeluarin uang Mm-mm. buat Alma. Karena Alma sudah Soalnya ditanggung udah ya. ditanggung dari sana, iya. Iya, tanggungan teteh ini tidak terlalu itu ya, tidak terlalu berat, cuman Tidak terlalu harus berat, ya. dipikirkan juga. Jadi Tetap harus dipikirkan Soalnya juga tetap, karena kan nggak seumur tentu. hidup. Nggak tentu kan, nggak mesti setiap waktu dikasih gitu ya sama pihak sekolah. Iya, Jadi teteh juga harus memikirkan Alma, terus Ripaldo juga. Yang intinya mungkin teteh tetap ya tetap perjuangan berjuang saya ya. masih panjang. Iya. Perjuangan masih panjang. Mungkin Alma SMP entah di mana ya, Nggak belum tahu, tentu belum juga kan. tentu, iya, belum tahu di mana. Entah di sini di kampung, entah di sana juga, kan nggak tahu. Berarti teteh sekarang di luar Ripaldo mungkin teteh harus nabung untuk Alma, Iya, cadangan untuk Alma ini, Iya, misalkan betul. ya. betul. Alma sekian, Ripaldo sekian. Jadi jatah Alma itu harus ada, cuman ditabung, Iya. gitu kan posisinya. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, mungkin di sini saya nggak lama-lama ya, karena mungkin Teh Dede capek ya, sudah bekerja seharian dan mungkin Teteh mau ke air, mandi dan sholat duhur juga teman-teman. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Majli yang berada di Singapura. Semoga rezekinya tergantikan dengan yang berlipat ganda. Amin. Iya, amin. Tuan Majli beserta keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan rezekinya dilancarkan. Amin. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.